belajar bagaimana membuat sebuah peta das dengan menggunakan bantuan dari Saga Tools plugin. Pertama-tama kita siapkan, kita add layer gitu ya. Saya sudah menyiapkan sebuah peta di mraster gitu ya. Sini kita open, kita klik add. Kemudian teman-teman pastikan bahwa itu sudah benar ya koordinatnya menggunakan ini. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya ini sudah berada di tempat yang tepat gitu ya, karena posisinya berada di daerah Jawa Tengah atau di daerah Logung gitu ya. Oke, jadi ini namanya DM yang saya download dari Tanah Air Indonesia Geoportal. Teman-teman apabila belum punya seperti ini, maka teman-teman bisa mendownloadnya gitu ya di sini. Aku aja kemudian Tanah Air. Oke, jadi di sini teman-teman Tanah Air Indonesia.go.id, kemudian teman-teman bisa masuk gitu ya. Kalau teman-teman belum punya akun, maka silahkan buat akun terlebih dahulu. Saya sudah, kemudian klik unduh data. Nah, di sini teman-teman bisa pilih scroll saja gitu ya, ada data Demnas gitu ya. Kemudian teman-teman unduh data berdasarkan cari lokasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Contoh saya random saja gitu ya, di daerah sini misal. Nah, ini ada unduh Demnas, tinggal di download gitu ya. Kemudian akan berjalan. Tinggal unduh misal ini. Nah, tuh dia lumayan besar ininya file size-nya gitu ya. Kemungkinan sekitar bisa 40 sampai 50 MB tergantung dari DM-nya. Oke. Jadi setelah ini baru teman-teman import ke QGIS gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ke sini gitu ya. Nah, apabila teman-teman mendownload pertama kali gitu ya, tetapi ternyata tidak berada pada koordinat UTM, maka teman-teman harus menggunakan yang namanya raster gitu ya, kemudian projection, kemudian pakai warp gitu ya. Oke, saya akan contohkan saja gitu ya, karena teman-teman juga perlu tahu. Maka misal add layer, kemudian raster layer, saya coba cari dia bentuknya Demnas, open, kemudian add, terus gitu ya. Saya matikan. Nah, Demnasnya di mana? Nah, di sini gitu ya. Kita nggak tahu dia posisinya di mana, sehingga teman-teman harus lakukan yang namanya raster, kemudian warp project, kemudian targetnya adalah, nah ini pilih sesuai dengan zonanya gitu ya. Kalau ternyata tadi di daerah Jawa Tengah atau di daerah Logung gitu ya, maka teman-teman bisa predefine kemudian cari di sini. Contoh nih 49S itu ada di daerah Jawa, termasuk dengan Jawa Tengah. Jadi teman-teman bisa cek di sini gitu ya. Nah, kemungkinan tadi yang saya download adalah berada di posisi ini. Jadi teman-teman bisa gunakan UTM Zone 49S. Oke, kita kembali dulu. Berarti 49S target CRS-nya gitu ya. Kemudian node datanya kita set 999 gitu ya. Nah, kemudian kita bisa save temporary file, bisa tidak gitu ya. Contoh kita mau save to file saja gitu ya. Saya buat di dokumen saja gitu ya. Misal Demnas coba-coba gitu ya. UTM 49S gitu ya. Boleh. Save. Kemudian run. Oke. Kemudian kita close. Nah, ini kita coba klik kanan zoom to layer gitu ya. Nah, apakah bisa? Kita coba hidupkan. Ternyata belum bisa teman-teman. Sehingga caranya adalah
kita klik lagi gitu ya, raster, kita ubah dulu ke WGS biasa gitu ya. Ini gitu ya, dan kita coba data. Nah, kita coba save to file, dm demnas coba 2 gitu ya, misal, kemudian kita run. Oke, nah tadi coba 2. Nah, sudah ada di posisi yang sama gitu ya. Jadi teman-teman caranya adalah pertama dibuat proyeksinya ke WGS 84, kemudian kemudian teman-teman ubah lagi dari yang ini. Saya ini hapus saja karena ini salah gitu ya. Saya remove. Oke. Nah, yang ini juga bisa teman-teman remove. Nah, sudah tidak membutuhkan gitu ya. Nah, kemudian yang Demnas 2 ini karena dia masih WGS 84, maka kita ubah lagi ke WGS yang lebih spesifik gitu ya. Di sini kita coba ini, kemudian oke, Demnas coba 3 gitu ya, 49S. Oke, kita coba. Oke, kita coba matikan teman-teman. Oke, ternyata sudah bisa ya. Jadi sudah berhasil data yang teman-teman download tadi bisa eh, direproyeksikan ke dalam 49S, zona 49S. Oke. Oke, jadi kemudian kita hapus ya karena kita sudah punya tadi Demnas UTM-nya. Oke, saya aktifkan lagi sama tadi. Nah, kemudian cara selanjutnya adalah teman-teman memastikan bahwa kita fill gitu ya. Caranya adalah processing toolbox. Pertama yang dilakukan adalah fill sim gitu ya. Fill simnya pakai yang XXL Wang Liu. Pastikan bahwa yang diisi adalah data Demnas. Kemudian fill di M-nya. Kita save to file. Kita coba taruh di sini supaya tidak berat ya teman-teman. Coba lakum gitu ya. Oke, kita coba masukkan sini. Kemudian kita beri nama di M lakum gitu ya. Save, kita run. Oke, kemudian sudah, kita bisa matikan yang ini. Kemudian ini hasilnya gitu ya, fill sync. Kemudian setelah itu kita buat yang namanya ntar kita dapat disk dulu minmaxnya, kita buat actual gitu ya. Ini bisa kita pseudo color, bisa juga ini. Oke, oke. Kemudian setelah itu teman-teman lakukan yang namanya start learn order. Nah, tetap sama di mfill logum gitu ya. Kemudian tadi save to filenya di sini coba logum setelah logum save, kemudian kita run. Bismillah. Oke, sudah ada. Kita bisa matikan. Ini juga kita bisa hapus gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah ada setelah ordernya. Kemudian karena terlalu banyak gitu ya, setelah sangat banyak, maka kita akan batasi
masih coba batasi ya. Tapi sebelum itu kita juga lakukan ini. Teman-teman bisa buat seperti ini juga. Kemudian minmaxnya kita buat jadi actual gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu teman-teman lakukan yang namanya raster kalkulator, di mana kita akan membatasi style ordernya hanya lebih dari 5 saja gitu ya. Kita output layer kita letakkan di sini. Coba lakukan tadi ya. Strahler 5. Ini pastikan 49S. Oke. Dan kita matikan yang tadi. Kemudian setelah itu teman-teman lakukan yang namanya channel network and drainage basin gitu ya, dengan elevationnya tetap jangan lupa diganti di infill logo gitu ya, terus 5 karena tadi kita membatasi untuk analisis selanjutnya berdasarkan Strahler order 5 ke atas gitu ya. Subbasinnya oke, kalau directionnya oke, focal activity-nya tidak perlu, Strahler ordernya kita juga tidak perlu, dan basin yang ini tidak perlu, channel dan basin junction. Nah, oke. Oke, untuk channelnya kita coba save ke file ya. Channel logum save, kemudian basin logum, kemudian mana yang kita simpan lagi, ini juga flow dir logum gitu ya. Save, kita run. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, dan ini sudah jadi gitu ya teman-teman. Beberapa yang perlu kita lakukan, loadernya hapus, dan sebagainya tidak perlu. Nah, ini kemudian kita matikan. Nah, terus kemudian kita bisa cek di sini terhadap ordernya. Sorry, channel logumnya. Ini kita ubah jadi warna biru saja supaya lebih mudah melihatnya. Kita buat agak tebal teman-teman, 0,5. Dan inilah yang kita anggap bahwa dia sebuah sungai gitu ya. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya adalah menentukan di mana outletnya gitu ya, berdasarkan outlet bendungan gitu ya, bisa saja atau sungai. Nah, teman-teman bisa melihatnya dari sini gitu ya. Kita coba cari mana yang apa ini. Bentar ya, kita harus mencari waduk logum sebagai tempat untuk outletnya. Nah, ini berarti kita buat di sini ya teman-teman. Untuk ininya kita hidupkan lagi channelnya. Nah, kita buat di sini gitu ya. Caranya adalah kita buat di sini. Kita klik kanan, copy koordinat gitu ya. Pastikan bahwa ada yang zona 49S gitu ya. Nah, ini copy, kemudian kita buka notepad atau Microsoft Word boleh gitu ya. Kita buat dari awal gitu ya, X dan Y-nya ini gitu ya. Kemudian slope
X-nya kita ganti dengan yang tadi, yang ini. Ini ya teman-teman. Kita hapus yang tidak perlu. Kemudian yang ini untuk Y-nya. Oke. Nah, elevationnya jangan lupa masih di Anvil Logum gitu ya. Kemudian yang ini metodenya yang deterministik saja. Oke, tidak perlu yang lain absolute gitu ya. Kita coba absolute area logum gitu ya. Kita akan membuat sebuah peta das dengan outlet di bendungan logum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Oke. Nah, kita coba lihat teman-teman. Oke, ternyata hasilnya masih kurang sempurna ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi setelah itu gitu ya, sama kita klik gitu ya, yang tadi di sini daerah sini kita besarkan ini gitu ya. Kemudian klik kanan gitu ya, copy koordinat, kemudian kita kopikan gitu ya. Nah, kemudian klik, nah, kemudian klik absorb area gitu ya. Dan tadi saya sudah copy di sini gitu ya, posisi ini. Ini memang harus kita coba-coba ya teman-teman. Kalau misal gagal di posisi yang tadi koordinatnya, maka kita coba di area yang lain gitu ya. Oke, elevasinya di Anvil Logum dan jangan lupa deterministik. Kemudian kita coba run. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat apakah berhasil. Ya, alhamdulillah berhasil teman-teman. Jadi ini adalah peta das dengan outlet di Waduk Logum gitu ya. Ini kemudian yang selanjutnya kita lakukan yang namanya raster, kemudian conversion raster to vector gitu ya, polygonize. Kemudian jangan lupa ini absolute area. Oke, vectorize kita coba gitu ya. Oke, jadi setelah itu kita sudah berhasil, ini adalah vektor teman-teman gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa melaksanakan yang namanya atribut tabel, kemudian klik yang ini, fit kalkulator, kemudian buat dia sebagai area gitu ya. Nah, karena dia UTM berarti meter persegi gitu ya awalnya. Nah, tapi karena kita ingin lebih mudah, maka kita akan rubah menjadi kilometer persegi gitu ya. Nah, ini jangan lupa buat desimal, kemudian kita klik area gitu ya. Nah, tapi jangan lupa karena tadi adalah meter persegi secara default, maka kita harus membaginya menjadi 10 pangkat 6. Ini ya. Oke, kemudian oke. Nah, jadi luas das Logum ini di contoh ini adalah 46,8 km persegi gitu ya. Kemudian kita klik ini, kita save. Oke, jangan lupa terakhir supaya tidak hilang karena ini masih temporary gitu ya. Maka kita harus ekspor dia, kemudian save ini. Kemudian kita buat tadi di tempat yang sama gitu ya. Pastikan dia berada di folder yang sama supaya tidak susah gitu ya. Berarti final watershed logum gitu ya. Save.
oke. Dan jadi gitu ya. Ini jangan lupa karena tadi upload eh, harus ini masih temporary, jadi kita buat permanen dengan cara ekspor, save as, kemudian ini kita buat di sini yang tadi ya, coba logum upload area logum file gitu ya, save lagi, oke. Nah, yang lain yang tidak perlu kita hapus, oke. Kalau tidak perlu kita remove ini gagal tadi ya teman-teman. Nah, kemudian ini hasilnya yang terakhir gitu ya. Jadi ini adalah peta das di mana outputnya adalah waduk logum. Terima kasih dan teman-teman bisa lanjut ke analisis